Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Selvasari dari kelas 12 IPA 3 absen 31. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Penemu distribusi binomial adalah James Bernoulli, sehingga dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi peluang binomial menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome, contoh peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit. Distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi frekuensi diperoleh berdasarkan percobaan atau hasil observasi, sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan. Syarat distribusi binomial. Jumlah trial merupakan bilangan bulat. Setiap eksperimen mempunyai dua outcome. Setiap ulangan bersifat bebas satu dengan yang lain. Peluang keberhasilan sama dengan P, dan dalam setiap ulangan nilai P tidak berubah. Peluang gagal sama dengan Q sama dengan 1 min P. Variabel acak. 1. Konsep variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, Y, dan Z, sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Peluang variabel acak. A. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Suatu variabel acak diskrit adalah variabel yang dapat memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X besar yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X kecil ditulis dengan F dalam kurung X kecil sama dengan P sama dengan X besar sama dengan X kecil. Nilai f X kecil tersebut dinamakan peluang kumulatif. Distribusi probabilitas bersama. Misalkan X dan Y berturut-turut adalah variabel acak. Fungsi distribusi probabilitas bersama X dan Y dinotasikan f X, Y sama dengan Px sama dengan X irisan Y sama dengan Y. A. Distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y, maka kita dapat menentukan distribusi peubah acak X dan peubah acak Y. Distribusi yang diperoleh dengan cara demikian dinamakan distribusi marginal. Fungsi distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan N, percobaan binomial dinyatakan Bx sama dengan X sama dengan Bxn P sama dengan Cn, X dikali P pangkat X dikali X pangkat N min X. Fungsi distribusi binomial peluang kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan rumus distribusi binomial kumulatif yang sudah ada di gambar. Rata-rata dan rakam distribusi binomial. Rata-rata dan rakam distribusi binomial B X kali N dikali P adalah rata-rata sama dengan NP, rakam sama dengan NPQ, N sama dengan ukuran populasi, P sama dengan peluang keberhasilan setiap ulangan, Q sama dengan 1 min P sama dengan peluang gagal setiap ulangan. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak kontinu yang paling penting dan paling banyak digunakan. Ciri-ciri distribusi normal sebagai berikut. A. Disusun dari variabel random kontinu. B. Event yang dihasilkan bersifat independen. C. Nilai mean, median, dan modus terletak pada satu titik. D. Kurva normal dibentuk dari pengamatan yang sangat banyak. Ciri khas dari distribusi normal: simetris, seperti lonceng, titik belok, luas di bawah kurva sama dengan probability sama dengan 1. Distribusi normal standar. Kurva distribusi normal bukan satu, tetapi merupakan sekumpulan kurva yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Banyaknya kurva normal yang dihasilkan dapat dilakukan dengan dua cara. A. Menggunakan cara luas.
Fungsi frekuensi normal tidak memiliki integral yang sederhana, sehingga probabilitas umumnya dihitung dengan menggunakan distribusi normal standar di mana variabel randomnya ialah Z. Sehingga variabel normal standar dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Adapun persamaan dan kurva normalnya sebagai berikut. Fz sama dengan 1 per akar 2 pi E min 1 per 2 Z pangkat 2. Fungsi yang dirumuskan di atas dinamakan fungsi kepekatan normal standar, standard normal density function. Grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Yang B menggunakan cara ordinat. Cara ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi E min 1 per 2 X min mu per sigma pangkat 2. Dari rumus di atas tampak bahwa setiap pasangan rata-rata populasi dan simpangan baku akan menghasilkan kurva distribusi normal, sehingga banyak terdapat kurva normal dengan berbentuk berlainan tergantung pada besar kecilnya simpangan baku. Berikut ini adalah gambar tabel dari distribusi normal. Distribusi peluang peubah acak distribusi normal. Diketahui peubah acak X yang mengikuti distribusi normal dengan AR, maka berlaku Px lebih dari 0 sama dengan Px kurang dari 0 sama dengan 0,5. Px lebih dari A sama dengan Px kurang dari min A. Px sama dengan A sama dengan 0, sehingga Px lebih dari A sama dengan Px lebih dari A. Px lebih dari A sama dengan 1 min Px kurang dari A. P1x1 lebih dari A sama dengan 2 P0 kurang dari X kurang dari A dengan A lebih dari 0. Px lebih dari A sama dengan 0,5 min P0 kurang dari X kurang dari A dengan A lebih dari 0. Hubungan distribusi binomial dan distribusi normal. Variabel random X atau jumlah sukses dalam N percobaan binomial merupakan penjumlahan dari variabel random N, di mana tiap peubah acak variabel dimaksudkan bagi setiap percobaan binomial dan tiap percobaan menghasilkan nilai 0 dan 1. Dalam keadaan biasa, jumlah dari beberapa variabel random selalu mendekati distribusi normal, sehingga distribusi jumlah variabel dapat didekati dengan distribusi normal bila N makin menjadi besar. Contoh-contoh soal. Jadi di sini adalah contoh dari distribusi peluang binomial, di mana sebuah uang logam dilemparkan sebanyak 8 kali, peluang muncul gambar sebanyak 5 kali adalah. Di sini digunakan rumus P sama dengan N kombinasi R dikali P pangkat R dikali Q N min R. N-nya 8, R-nya 5, P sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 2. Q peluang gagal atau peluang muncul angka sama dengan 1 per 2. P sama dengan kombinasi 5 dikali 1 per 2 pangkat 5 dikali 1 per 2 8 min 5 sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 per 32 dikali 1 per 8. Sama-sama mempunyai 8, jadi 8-nya dicoret, 6-nya dicoret, 5 dicoret, dan 3 dicoret, maka hasilnya adalah 7 per 32. Contoh soal berikutnya adalah contoh soal dari konsep variabel acak. Rita melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Tentukan hasil yang mungkin diperoleh Rita. Misalkan X di sini sama dengan mata dadu yang muncul, sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6. Contoh soal dari distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Benny melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F3 dan F5.
Untuk menjawab poin yang A, F3, X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dinyatakan F sama dengan 1,2, 3, 4, 5,6. F3 sama dengan PX kurang dari 3 sama dengan F1 plus F2 plus F3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Maka hasilnya adalah 1/2 untuk F3. Untuk poin yang B sebenarnya sama caranya dengan poin yang A. F5 sama dengan PX kurang dari 5 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6, maka hasilnya untuk F5 adalah 5/6. Contoh soal berikutnya adalah contoh dari distribusi normal. Dalam suatu distribusi normal tertentu, ketika rata-rata U dan simpangan baku 5,48% data terletak di sebelah kanan 55. Nilai rata-rata distribusi tersebut adalah simpangan sama dengan 5, PX lebih dari 55 sama dengan PZ besar lebih dari Z kecil sama dengan 5,48% sama dengan 0,0548, PZ besar lebih dari Z kecil sama dengan PZ besar lebih dari 0 dikurangi P0 kurang dari Z besar kurang dari Z kecil. Substitusikan P Z besar lebih dari Z kecil sama dengan 0,0548 sama dengan 0,5 dikurangi P 0 kurang dari Z besar kurang dari Z kecil sama dengan 0,5 dikurangi 0,0548 sama dengan 0,4452. Z sama dengan 1,6, Z sama dengan X besar dikurangi mu per sigma. Substitusi Z 1,6, X-nya 55, sigmanya 5. Jadi 1,6 sama dengan 55 dikurangi mu per 5 sama dengan 1,6 dikali 5 sama dengan 55 dikurangi mu. 1,6 dikali 5 sama dengan 8 sama dengan 55 dikurangi mu sama dengan 55 dikurangi 8 sama dengan 47. Contoh soal selanjutnya adalah contoh soal dari peluang variabel acak diskrit. Seorang pemain bowling melakukan percobaan menggelindingkan bola dalam 4 kali kesempatan. Nilai X menyatakan banyak strike, S besar yang terjadi, tidak strike dilambangkan dengan T besar. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk fungsi. Fungsi distribusi peluang variabel acak X, Fx sama dengan 0 untuk X yang lain, 1/16 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. 1/4 untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. 3/8 untuk X sama dengan 2. Contoh soal berikutnya adalah contoh dari rata-rata dan ragam distribusi binomial. Suatu koin dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan rata-rata, varian, dan simpangan baku dari banyaknya angka yang muncul. Diketahui N sama dengan 4, P sama dengan 1/2, dan Q sama dengan 1/2. Rata-rata populasi sama dengan mu sama dengan N sama dengan 4 dikali 1/2, hasilnya adalah 2. Maka rata-rata populasi adalah 2. Sedangkan variansi atau ragam, sigma sama dengan N dikali P sama dengan 4 dikali 1/2 dikali 1/2, hasilnya adalah 1. Untuk simpangan baku, sigma sama dengan 1. Contoh soal berikutnya adalah dari distribusi marginal. 2 buah pulpen dipilih secara acak dari suatu kotak yang berisi 3 pulpen biru, 2 pulpen merah, dan 3 pulpen hijau. Bila X adalah jumlah pulpen biru dan Y adalah jumlah pulpen merah yang dipilih, untuk A sama dengan X, Y,
X ditambah Y kurang dari 1, hitunglah P X, Y elemen A. Penentuan P X, Y elemen A untuk A sama dengan X, Y, X plus Y kurang dari 1, kemungkinan A 0,0, 0,1, 1,0. Hal ini berarti P X, Y elemen A sama dengan F 0,0 ditambah F 0,1 ditambah F 1,0 sama dengan 3/28 ditambah 3/14 ditambah 9/28 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 9/28 sama dengan 18/28 sama dengan 9/14. Jadi P X, Y elemen A sama dengan 9/14. Dan yang terakhir adalah contoh soal dari distribusi normal standar menggunakan cara ordinat. Berapakah luas area kurva normal antara min 112 kurang dari Z kurang dari 0,92 atau P min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92. Area kurva normal min 112 kurang dari Z kurang dari 0,92 dapat dilihat pada gambar kurva di samping ini. Dari ilustrasi di samping dapat kita ketahui bahwa ternyata luas area kurva normal min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92 adalah luas area kurva normal Z kurang dari 0,92 dikurangi luas area kurva normal Z kurang dari min 1,12. Penyelesaiannya dapat ditulis menjadi P min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92 sama dengan PZ kurang dari 0,92 min PZ lebih dari min 1,12. Nilai PZ kurang dari 0,92 diperoleh dari tabel distribusi normal, bisa dilihat di slide sebelumnya. Dari tabel distribusi itu diperoleh PZ kurang dari 0,92 sama dengan 0,8212 dan PZ lebih dari min 1,12 sama dengan 0,1314 dan sehingga P min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92 sama dengan PZ kurang dari 0,92 min PZ lebih dari min 1,12 sama dengan 0,8212 dikurangi 0,8314 sama dengan 0,6898. Kesimpulan, distribusi binomial seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Distribusi ini banyak digunakan pada masalah yang mungkin bernilai benar atau salah, gagal atau sukses, dan lain sebagainya. Serta berdasarkan pembahasan distribusi normal, dapat disimpulkan juga bahwa distribusi normal merupakan distribusi peluang kontinu yang terpenting di seluruh bidang statistika. Distribusi tersebut digunakan untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan saat menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.